Ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Mintalah kamu, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Tidak ada janji guru, seorang wali murid, seorang wali mursyid atau guru mursyid. Ada janji Rasulullah, yaitu hadis. Ada janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan, aku kabulkan, ya Allah. Ini adalah janji Allah. Wajib kita yakin, percaya. Kita sebagai hambanya dijanjikan oleh Allah sebagai Tuhan kita. Ujar Allah, mintalah kepadaku, aku perkenankan. Janji Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah, berdoa. Ternyata doa kita tidak terwujud umpamanya. Padahal janji Allah, siapa yang minta kepadaku, dan Allah mintalah kepadaku, perkenankan. Berdoa kita ikhlas setiap malam bangun, tahajud minta, sembahyang hajat minta, sujud minta, sholat setiap sujud akhir minta. Tapi ternyata umpamanya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak terwujud apa yang kita minta. Misalnya minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, sehatkanlah aku ya Allah, Allah nasalluka sihhat wal afiyah, nasalluka al-afwa wal afiyah. Minta kepada Allah, Allahumma asbina bisyifa'ika wa dawina bidawa'ika, ya Allah, minta obat dengan obatmu, tetambah darimu, sifaan ajilan dengan obat yang cepat, kamilan yang sempurna. Minta kita karena Allah menyuruh, tapi ternyata tidak dikabulkan. Atau minta, ya Allah lunaskanlah hutangku ya Allah, ternyata tidak lunas, tidak sembuh, penyakitnya ada sembuh-sembuh, bahkan hutang semakin bertambah. Bila mana yang demikian halnya terjadi, jangan kita ragu-ragu dengan janji Allah. Tetap harus yakin, walaupun sudah minta terus tapi tidak kabul-kabul. Itu adabnya, kita disuruh tetap meminta dan tetap yakin, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan sampai kita berkata, kalinya aja, mana aja Tuhan janjinya, udah minta dikabulkan, kita dikabulkan di Quran, itu unia stajib lakum. Mana buktinya? Udah guru juga disuruh puasa, wirid ini macam-macam. Buktinya rezeki tambah serat, umpamanya. Nah kalau demikian, kita ngomongnya kayak itu, di dalam hati menggerutu, maharono, maka itu berarti apa dasarnya? Yang demikian itu rusak basiroh. Basiroh itu apa? Pandangan mata hati kita itu gagal memandang keyakinan kita kepada janji Allah. Maka basiroh ini tempat yang luar biasa, tempat datangnya petunjuk. Allah memandang itu di basiroh. Basiroh itu apa? Pandangan mata hati. Bila kita sudah ragu-ragu gara-gara kita sudah minta karena kabul, lalu kita akhirnya mana saja, mana buktinya? Ujar janjinya Allah pasti diberi, mana buktinya? Nah itu berarti basirah kita rusak. Itu ada adab Allah. Padahal kita belajar sifat 20 semalam, Allah berisi sifat kullu mungkinin aw tarkuhu, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Terserah aku, kata Allah. Mau mengabulkan adakah, mau menyiksa orang yang ibadah, mau memasukkan ke dalam surga orang yang tak pernah ibadah, terserah aku, ya Allah. Itu adalah sifat prerogatif Allah, sifat kewenangan Allah yang harus kita yakini. Maka kita setelah minta sekalinya kada kabul, lalu kita menggerutu, mengeluh, nah berarti rusaklah tauhid kita, rusaklah basirah kita, bahkan rusaklah sarirah. Jadi
Di basiroh, ada sahiroh. Padahal keduanya itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Dengan basiroh yang baik kita bisa dapat hidayah. Dengan sahiroh yang baik kita bisa musyahadah. Jadi kalau basiroh yang baik kita bisa dapat hidayah. Kalau pandangan hati kita bagus, dapat hidayah. Kalau sahiroh itu apa? Sahiroh itu sir rahasia yang ada di dalam hati itu. Yang di dalam hati itu ada 7 macam tingkatannya. Ada yang namanya latifah, ada namanya sir, ada sahiroh, ada basiroh. Banyak di dalam hati. Maka yang berharga bila orang rusak basirohnya, nang sangka-sangka ada baik lawan Allah, ada percaya lawan janji Allah tadi rusak, maka jauh daripada hidayah Allah. Jadi banyak kita minta belum dapat, sabar ya, sabar. Tapi harus tetap yakin janji Allah dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Kita diisi anak ini bukan abah ini kadang ngablah, karena menunggu tempat waktunya. Ini masih pakai biaya ini, bisa biaya ini, karena pas ada duitnya, waktunya tepat, misalnya pas ulang tahun kah, misalnya pasnya lulus dari ujian skripsi macam-macam, pas lalu harinya ini pas, momennya pas, lalu hadiahnya yang kami minta semalam nah itu tuh. Jadi suatu yang dijanjikan pasti dikabulkan oleh Allah, karena janji Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka apabila kita tidak mendapatkan janji Allah Ta'ala itu, padahal kita sudah berdoa dengan syarat-syarat yang 15 malam, doa kita sudah pakai serta adab-adabnya yang 10 kemarin, lalu kita belum dikabulkan, maka berbaik sangkalah kepada Allah, beradablah kepada Allah. Seperti apa bentuknya adab kita itu? Pertama, sudah kita diminta kabul. Pertama, kita berbaik sangka bahwa doaku ini dikabulkan Allah, tapi mungkin Allah gantikan dengan yang lain yang lebih baik dan yang lebih manfaat. Nah, kita ini ya, sering kita sampaikan, umpamanya di jalan kita pas harus banyak keberasa dikit, orang jatuh berkorban, kita selamat, mungkin itu jawaban doa. Yang kita minta rezeki, yang kita minta apa ini, ternyata yang tepat itu nanti ada suatu di dalam tulisan catatan kita itu ditakdir Allah celaka, tapi Allah selamatkan dengan doa itu nanti pas momennya, pas itu yang lebih penting. Maka kita tuh baca kalau ini belokan di sini, belokan di vaksin sapi waktu lu bawa HRP yang dulu, rasanya Allah lihat mulai sana tuh dari sini ke sana ada orang lagi semua sekali coba orangnya pakai kendaraan dua langsung set loh. Masya Allah, mungkin ini jawaban. Nah, mungkin ini jawaban Alhamdulillah, karena yang lebih tahu tempat kapan kita dikabulkan hajat kita itu Allah. Sidin karena mengetahui hajat kita yang mana yang lebih penting loh itu. Ulun itu warung orang pojok yang ada es nio itu pokoknya sudah. Oh, Masya Allah. Tapi kan aku kendaraan santai, Masya Allah. Nah itu kadang-kadang kapan Allah itu yang tahu Allah, kapan waktunya yang tepat itu Allah yang mengatur kapan itu tidak dikabulkan. Jadi jangan pernah kita bersangka karena kabul juga ya. Terus itu pertama, jadi berprasangka, nah mungkin Allah menggantikan dengan yang lebih baik dan lebih manfaat yang aku tidak tahu apa itu nanti. Di sini disebutkan misalnya berdoa, ya Allah sehatkan aku, sembuhkan penyakitku, ternyata kita tidak sehat malah makin parah, semakin sakit. Maka berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita ini digantikan Allah dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu di sini hanya Allah yang tahu. Jadi kita yakin dengan janji Allah
bahwa doa itu dikabulkan Allah, cuma diganti Allah dengan yang lebih baik dan lebih baik. Atau bisa juga dengan kita bersangka bahwa doa kita itu belum waktunya dikabulkan Allah. Allah mengatur waktu yang tepat dan sekarang belum waktunya. Jadi kita tetap berdoa, tidak putus asa, walau tidak terlihat yang kita minta itu wujudnya belum ada. Tapi kita meyakini itu hanya soal waktu. Allah menentukan waktu yang tepat bagi kita untuk mewujudkan apa yang